Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Notla Asya Levina dengan NIM 1214585. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Stacking Ensemble dalam Memprediksi Depresi Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan machine learning untuk membantu mendeteksi depresi pada mahasiswa sejak dini. Latar belakang dari penelitian ini yaitu depresi banyak dialami terutama pada mahasiswa akibat tekanan akademik dan psikologis. WHO bahkan mencatat lebih dari 800.000 kematian setiap tahun karena depresi. Saat ini, machine learning sudah sering digunakan untuk prediksi depresi. Namun, pendekatan dengan stacking ensemble masih jarang diterapkan. Inilah celah yang akan saya coba isi. Penelitian ini menggunakan metode stacking dengan menggunakan tiga algoritma sebagai base learner, yaitu random forest, SGBoost, dan gradient boosting, dan juga algoritma logistic regression sebagai meta learner untuk menghasilkan prediksi akhir yang lebih akurat. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menerapkan metode stacking ensemble menggunakan algoritma random forest, SGBoost, dan gradient boosting sebagai base learner, serta logistic regression sebagai meta learner dalam memprediksi depresi mahasiswa, serta seberapa baik performa model stacking ensemble dalam menghasilkan prediksi yang akan saya evaluasi dengan metrik evaluasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan model stacking ensemble tersebut serta mengevaluasi performanya menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, event score, dan dropout. Penelitian ini dibatasi agar lebih fokus dan terukur, yaitu dengan menggunakan dataset publik dari Kaggle, yaitu Depression Student Dataset. Model yang digunakan pada penelitian ini ada tiga algoritma sebagai base learner dan juga satu algoritma sebagai meta learner, serta evaluasi performa model dilakukan dengan menggunakan metrik evaluasi. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis untuk menambah wawasan dalam bidang data mining dan secara praktis bisa membantu mendeteksi depresi mahasiswa lebih awal. Dalam penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dasa Vergari dan juga Naufal Maldini yang menunjukkan bahwa model ensemble seperti stacking dapat meningkatkan akurasi prediksi depresi dengan akurasi mencapai 94,69% dan 95,66%, serta penelitian oleh Christo Elmore yang menunjukkan performa terbaik dengan AUC mencapai 78,27%. Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama, yaitu seperti depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya minat, kelelahan, dan tekanan emosional. Dan dalam konteks ini banyak dialami oleh mahasiswa karena stres akademik, konflik pribadi, atau kurangnya dukungan sosial. Yang kedua, digunakan metode stacking ensemble, yaitu pendekatan machine learning yang menggabungkan hasil prediksi dari beberapa model awal yang disebut base learners, kemudian mempelajarinya kembali melalui model kedua yang disebut meta learner untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Model yang digunakan sebagai base learner dalam penelitian ini ada tiga, yaitu random forest, XGBoost, dan gradient boosting. Mengapa saya menggunakan ketiga algoritma itu? Karena ketiganya dikenal memiliki performa tinggi dalam tugas klasifikasi. Sedangkan meta learner yang digunakan yaitu logistic regression yang berfungsi mempelajari dan menggabungkan hasil dari base learners agar keputusan akhir lebih stabil dan akurat. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan
Hidden Dataset yang diambil dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 502 data mahasiswa dan memuat 11 atribut, yaitu 10 fitur input dan satu label target yang menunjukkan apakah mahasiswa mengalami depresi atau tidak. Beberapa fitur yang digunakan antara lain jenis kelamin, durasi tidur, tekanan akademik, pikiran untuk bunuh diri, dan faktor psikologis lain yang berhubungan dengan kondisi mental mahasiswa. Adapun tahapan penelitian atau alur penelitian dimulai dengan pre-processing data yang meliputi pengecekan data kosong, encoding untuk variabel kategori, dan normalisasi data. Setelah itu dilakukan pembagian data menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Tahap selanjutnya adalah pemodelan, di mana saya menggunakan 3 algoritma sebagai base learners, seperti random forest, gradient boosting, dan juga SGBoost. Nah, nanti hasil prediksi dari ketiga algoritma tersebut digabung untuk menjadi input baru yang akan digunakan oleh model keempat, yaitu logistic regression sebagai meta learner untuk mendapatkan keputusan akhir. Model yang telah dibangun tadi kemudian dievaluasi menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, lockout, dan juga confusion matrix untuk mengukur seberapa baik kinerja model dalam memprediksi depresi pada mahasiswa. Alat bahan yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Google Colab untuk pelatihan model, preprocessing data, dan juga evaluasi dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu ada juga tools dan library yang digunakan dalam penelitian ini, seperti Pandas yang digunakan untuk pengolahan data, Seaborn digunakan untuk visualisasi data, dan juga Scikit-learn dan SGBoost digunakan dalam proses pemodelan dengan algoritma random forest, gradient boosting, SGBoost, dan logistic regression. Selain itu, ada juga modul seperti column transformer dan pipeline untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pre-processing serta pelatihan model. Selanjutnya, jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini dibuat agar tahapan penjadwalan dapat berjalan secara sistematis dan hasilnya bisa dievaluasi dengan baik. Yaitu yang pertama pada bulan Februari, pada minggu pertama dan kedua, saya sudah mulai memikirkan untuk topik dan judul penelitiannya. Terus penentuan dataset ini saya lakukan pada bulan April di minggu pertama dan kedua. Lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan rumusan masalah pada minggu ketiga dan keempat bulan April. Studi literatur dan dasar teori dilakukan pada bulan Mei pada minggu pertama dan kedua. Lalu untuk pre-processing data dimulai bulan Mei pada minggu ketiga dan keempat, serta pembangunan stacking dan evaluasi model dilakukan pada bulan Juli minggu pertama sampai ketiga, dan presentasi hasil dilakukan pada minggu ketiga bulan Juli. Dan ini adalah referensi dari penelitian saya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.